Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Edianisi dengan NIM 135191036 dari kelas A 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bakteri. Yang pertama yaitu pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan atau respon terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteriologi disebut juga dengan biologi bakteri. Bakteri ini memiliki nilai ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan demikian juga pada bakteriologi. Pengetahuan pada cabang ilmu ini adalah bermanfaat dalam pengobatan, higienis, ilmu pangan dan gizi. Nah, ilmu pangan ini sebagai agen fermentasi, contohnya pada tape, kemudian pertanian dan industri, terutama industri fermentasi. Yang kedua yaitu struktur dan besar sel bakteri. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama membran sel. Nah, membran sel ini tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi permeabel, kemudian berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Dan yang kedua yaitu sitoplasma. Nah, sitoplasma ini cairan dalam sel, tempat berlangsungnya reaksi metabolit. Dan yang ketiga yaitu nukleotid atau DNA. Nah, untuk mengatur sintesis protein dan pembawaan sifat. Dan yang keempat yaitu flagela atau cambuk besar. Nah, ini untuk bergerak, kemudian flagel melekat pada membran luar dinding sel. Dan yang kelima yaitu ribosom. Nah, ini tersusun atas protein dan RNA dan sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya adalah mesosom. Mesosom ini seperti benjolan masuk ke dalam sel. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak. Kemudian pada kondisi, misalnya pada kondisi kekurangan nutrisi dan air, pada suhu yang sangat panas atau dingin serta racun, maka sel bakteri akan membentuk endospora. Nah, contohnya pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Ukuran bakteri. Nah, ukuran bakteri ini adalah mikroskopis, dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Untuk bakteri yang terkecil adalah Pialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Dan untuk bakteri yang terbesar adalah Spirillum volutans dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Selanjutnya yaitu bentuk bakteri. Nah, di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bentuk batang atau basil, yang kedua bentuk bulat atau kokus, yang ketiga bentuk spiral. Nah, yang pertama bakteri bentuk basil atau batang. Dikenal sebagai basil berasal dari kata bacillus yang artinya batang. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama monobasil. Nah, monobasil ini bakteri hanya berbentuk satu batang tunggal, contohnya Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipus. Kemudian E. coli, bakteri yang terdapat pada usus dan lactobacillus. Kemudian yang kedua yaitu diplobasil. Nah, bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Kemudian yang ketiga yaitu streptobasil. Nah, bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks, kemudian Lactobacillus moniliformis. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk bakteri kokus atau bulat. Nah, di sini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama monokokus. Nah, monokokus ini bakteri berbentuk bulat tunggal. Misalnya pada Monococcus gonorrhoeae, yaitu penyebab penyakit kencing nanah. Yang kedua yaitu Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang bergandengan dua-dua. Contohnya pada Diplococcus pneumonia, yaitu penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai. Nah, misalnya pada Streptococcus lactis, kemudian Streptococcus thermophilus, yaitu untuk pembuatan yogurt. Kemudian yang keempat yaitu Staphylococcus. Nah, itu bakteri berbentuk bola
yang berkoloni seperti buah anggur. Nah, misalnya pada Staphylococcus aureus, yaitu penyebab penyakit radang paru-paru. Kemudian di sisi lain ada bentuk sarkina, yaitu seperti kubus. Kemudian ada bentuk tetracoccus, yaitu seperti bidang datar, ada 4 berjejer yang saling berjejer. Yang ketiga yaitu bentuk spirilia atau bentuk spiral. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama spiral, yaitu golongan bakteri yang berbentuk seperti spiral, contohnya yaitu Spirillum. Yang kedua yaitu Vibrio, bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya pada Vibrio cholerae, yaitu penyebab penyakit kolera. Kemudian yang ketiga yaitu Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya pada Spirochaeta pallida, penyebab penyakit sifilis. Rekomendasi genetik pada bakteri, yaitu di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama transformasi, yaitu perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Kedua yaitu transduksi, yaitu pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaraan virus. Yang ketiga yaitu konjugasi, berhubungnya 2 bakteri plus minus dengan nuklir jembatan untuk pemindahan materi genetik. Kemudian yang kedua yaitu bunuhan diri secara biner atau langsung. Pada bunuhan ini bakteri membelah menjadi 2 sel anak, yaitu di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Macam-macam bakteri, yang pertama berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasinya dibagi menjadi 2. Yang pertama bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen dalam proses respirasinya, contohnya pada Pneumococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Kemudian yang kedua bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, contohnya pada Streptococcus lapis. Kedua yaitu berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompok menjadi yang pertama bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dengan menggunakan oksigen, contohnya Nitrobacter. Yang kedua bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen, contohnya Clostridium tetani. Yang ketiga bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, contohnya E. coli. Selanjutnya, berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu pertama bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof bakteri yang hidup dan memperoleh makanannya berusaha organik dari lingkungannya. Dibagi menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof yang bersifat saprofit dan bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Yang kedua yaitu bakteri autotrof. Bakteri autotrof itu bakteri yang dapat menyusun makanan sendiri dari zat anorganik. Di sini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pertama bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi, contohnya pada bakteri hijau dan bakteri ungu. Dan yang kedua yaitu bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat perubahan zat kimia, contohnya pada Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrococcus. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi bakteri ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.